Kata guru, mutiara naga yang bersinar bisa membinasakan roh delapan kaki yang sangat kuat itu. Dan agar roh delapan kaki bisa menyeberang ke akhirat, hanya ada satu cara, yaitu Gangchol harus mengorbankan diri dengan menggunakan kekuatan mutiara yang dimilikinya sampai ke titik yang paling maksimal. Sementara itu di istana, sungguh membuat geger. Pangeran Begundal ditemukan sudah tewas dengan tragis. Raja ikut bersedih dan mayat si pangeran berbau sangat menyengat. Sedangkan Ibu Suri tentulah merasa terguncang dengan kehilangan putra satu-satunya. Ibu Suri langsung menggelandang si dukun buta. Beliau murka karena anaknya malah tewas. Ia sudah menarik pedangnya bersiap untuk menghilangkan nyawa si dukun. Tapi dukun buta ini benar-benar picik, licik, dan jahat. Karena ia mengatakan jika pangeran tiada karena ulah dari dukun yang ada di lingkaran raja. Dan di gunung, Yori akhirnya menemukan alat-alat perdukunan milik nenek. Dengan penuh kehati-hatian, Yori membersihkan alat-alat itu sesuai dengan ajaran nenek. Dan meski sudah tahu harus mengorbankan diri, Kang Chori akhirnya bersedia menjadi roh pelindungnya Yori. Tentu Yori begitu senang mendengar hal itu. Ia juga memberikan gelang 5 warna sesuai permintaan dari Gangchol. Namun tetap Gangchol meminta untuk disiapkan ritual bersatunya mereka. Yori dan Gangchori akhirnya memulai ritual dan saling berjanji satu sama lain untuk menjadi guru juga murid yang saling mendukung. Yori lalu memakaikan gelang 5 warna dan Gangchori ternyata memakaikan cincin di jarinya Yori. Sudah seperti sebuah pernikahan saja. Gangchori lalu memperingati, kelak meski apapun yang terjadi, jika roh Yungap tak bisa kembali ke tubuhnya, Yori harus tetap menjadi muridnya. Begitu juga apabila Yungap berhasil hidup kembali, Yori tetaplah menjadi murid Gangchol, sampai Gangchol naik ke langit sebagai naga seutuhnya. Setelah semuanya beres, Yori dan Gangchori akhirnya pamitan. Dan sebagai tanda perpisahan, guru memberikan sebuah pohon kecil dengan sedikit pemaksaan. Dan gawat, karena hasratnya Gangchori muncul lagi ketika melihat wajah cantiknya Yori. Buru-buru ia menyadarkan diri. Dan belum juga sampai di gerbang depan ibu kota, keduanya malah sudah terlihat lagi oleh pengawal kerajaan yang mengasingkan keduanya. Buru-buru keduanya pun berlari. Sedangkan raja ternyata trauma berat. Beliau bahkan sampai bermimpi berada di cengkramannya si roh 8 kaki. Sungguh mimpi yang mengerikan dan seolah sangat nyata. Hal ini membuat sang penasehat ikut bersedih. Raja berkata, meski seisi dunia mengatakan jika si pangeran Begundal adalah ancaman bagi raja, tapi sesungguhnya raja pribadi tak pernah menganggap begitu, karena ia justru kasihan dan tak berharap si pangeran berakhir seperti ini. Dan pejabat yang dibujuk Yungap tempo hari akhirnya datang ke ibu kota. Kedatangannya sudah ditunggu oleh banyak cendekiawan. Pejabat ini ternyata sungguh dihormati, namun tujuan kedatangannya hanya untuk melayat. Tapi baru saja datang dari perjalanan jauh, ia sudah bersiap akan mengunjungi suatu tempat. Mencurigakan sekali gerak-gerik pejabat ini. Lalu kembali ke hutan. Yori dan Gangchori yang dikejar-kejar pengawal kerajaan masuk ke sebuah tenda secara sembarang. Yang ternyata tenda itu adalah milik dari putri si pejabat terhormat tadi. Gangchol meminta untuk kerjasama. Ternyata kedatangan putri itu jauh-jauh ke ibu kota memang karena ia sudah terpesona pada Yungap. Jadi ia berpura-pura tak tahu ketika ditanya-tanyai oleh pengawal kerajaan. Sedangkan di dalam tenda sempit, berduaan begitu, hasrat Gangchori keluar lagi. Yori ternyata sangat cantik dan tanpa sadar, ia menyentuh bibirnya Yori. Namun keduanya jadi sama-sama kaget. Yah, gagal deh persembunyian mereka karena si pengawal akhirnya menemukan mereka. Namun ternyata bukannya dibawa menjauh dari ibu kota lagi. Si pengawal justru membawa keduanya ke dalam istana, membawa ke kediamannya si pangeran Begundal itu.
Tanpa diberitahu, Yori ternyata sudah tahu jika pemilik dari kediaman ini sudah tewas. Yori bisa merasakan keanehan dari tempat ini. Ia lalu mengikuti intuisi dukunnya dan menemukan sebuah jimat. Gang Chori juga gercep menangkap si hantu sumur. Hantu sumur kemudian bersaksi jika pangeran telah diserang oleh roh 8 kaki. Tak lama raja datang dan sangat murka karena melihat dua orang yang sudah diusirnya kini malah ada di hadapannya lagi. Tapi ternyata ratulah di balik dua orang ini dibawa kembali ke istana. Raja tentu murka karena ratu sudah melanggar aturan. Tapi ratu bersedia menanggung resiko apapun, bahkan ia rela diasingkan demi agar raja dan pangeran tetap selamat. Jadi beliau memohon dengan sangat untuk diadakan ritual pembersihan. Raja sungguh tak tega melihat hal itu. Akhirnya beliau pun meneteskan air matanya. Dan akhirnya raja mau mendengarkan Yori. Dengan seksama semua orang mendengarkan. Yori yakin jika roh 8 kaki adalah roh api. Ia bergerak melalui api. Jadi kematiannya pastilah berkaitan dengan api. Jadi, apakah ada seseorang yang terbersit di pikirannya raja akan identitas dari roh 8 kaki? Tapi raja tak bisa memikirkan siapapun. Sedangkan Gang Chori bisa tahu dari tulisan jimat itu jika roh 8 kaki kini sedang terluka cukup parah akibat dari pertarungannya dengan Gang Chori tempo hari. Jadi ia yakin seseorang sudah membantu roh 8 kaki untuk menjadikan si pangeran begundal sebagai persembahannya agar menyembuhkan luka-luka dari makhluk menyeramkan itu. Sungguh fakta yang mengejutkan dan memang sulit dicerna dengan akal sehat. Dan akhirnya raja membuat sebuah keputusan yang meski telah menyalahi ajaran yang dianutnya sendiri selama ini. Akhirnya raja meminta secara resmi agar Yori menyingkirkan roh 8 kaki itu. Raja lalu memberikan titah kembali mempekerjakan Yori dan Yungab di istana kembali. Fakta baru yang mengejutkan, si dukun buta ternyata memiliki tuan besar. Ia melakukan apapun perintah dari tuan besarnya itu yang masih belum diketahui identitasnya. Namun satu tujuan dari tuan besar yang super jahat itu, yaitu menghilangkan nyawa dari pangeran. Si buta pun diberikan waktu 1 bulan. Pejabat terhormat itu melayat ke kediamannya Ibu Suri dan ternyata roh kaki sebelah masih mengikuti si pejabat itu loh. Dan ada saja kelakuan ibunya Yungab. Ia memaksa Yungab untuk meminum ramuan agar tak bertingkah konyol lagi. Tentulah Yungab menolak minuman itu. Akhirnya Yori membersihkan tubuh Yungab yang basah. Dan lagi-lagi hasrat muncul kembali. Gang Chori kebingungan dengan hal-hal yang baru saja ia rasakan ini. Ratu membawakan makanan untuk menghibur Ibu Suri yang baru saja kehilangan anaknya. Namun begitu mendengar nama raja, Ibu Suri langsung ngamuk dan tak disangka Ratu tiba-tiba saja mual. Sungguh mencurigakan. Ibu Suri yang penuh dengki itu pun akhirnya memerintahkan seseorang untuk mencari tahu tentang keadaan terbaru Ratu. Diam-diam Yori mulai membuat jimat kertas. Yori yakin jika pangeran akan diserang pada malam di mana energi api sedang kuat-kuatnya. Jadi Yori berencana untuk membuat perangkap dan memancing roh 8 kaki untuk datang ke perpustakaan kerajaan. Gang Chori mencoba membujuk Yori untuk memberikan tugas beratnya ini pada dukun yang hebat saja. Tapi Yori menolak dengan alasan karena jika dukun lain yang melakukannya, maka arwah Yungab akan ikut terbawa ke akhirat juga. Yori lalu mempersenjatai Gang Chori dengan belati sabit kecil milik nenek. Jadi rencananya adalah Yori akan menahan roh 8 kaki. Lalu Gang Chori akan mengambil kesempatan dengan menusuk memakai belati sabit itu. Sambil menggunakan mutiara bersinarnya. Rencana yang sungguh ngeri-ngeri sedap. Si buta memulai jimat iblisnya lagi dan mulai membuat ritual. Ia berencana memberikan pangeran untuk dimakan si roh 8 kaki. Sedangkan di perpustakaan, raja, pangeran kecil, Yori dan Gang Chori sudah mempersiapkan perangkatnya. Baju pangeran pun dijadikan umpan untuk makhluk menyeramkan itu. Yori lalu memberikan pengarahan pada pangeran kecil agar tak takut.
Tapi ternyata kata si pangeran kecil, ia tidaklah takut karena ia sangat mengenal si roh delapan kaki. Ia justru merasakan hal yang sangat-sangat menyedihkan. Dan akhirnya terlihatlah jejak kaki dengan suara menyeramkan. Roh delapan kaki akhirnya muncul dengan suara menggema. Semua di dalam ruangan pun bersiaga. Yori mulai menggunting perangkap dan keluarlah kertas-kertas jimat super besar yang berhasil menangkap si roh delapan kaki. Waktu yang tepat, Gang Chori mengeluarkan belati sabit yang ternyata langsung berubah menjadi super besar. Lalu menusuk si roh delapan kaki dengan mengeluarkan cahaya mutiara naganya. Namun si dukun terus merapalkan mantra-mantranya hingga si roh delapan kaki menjadi lebih kuat dari sebelumnya, membuat Gang Chol terpental dan kertas jimatnya juga robek. Lagi seru-serunya, episode 5 malah berakhir di situ.